Nah, rekan-rekan, sesuai dengan tadi yang saya utarakan ya, bahwa tema pada malam hari ini merupakan rangkaian dari tema sebelumnya, yaitu The Power of Home. Nah, sekarang rekan-rekan bisa lihat di layar. Nah, ini judulnya unik ya. Nah, ini yang tentunya akan menjadi motor penggerak ini bagi rekan-rekan semua ya di Greek pada malam hari ini. Jadi kalimat sakti untuk manusia sakti. Nah, sakti di garis apa namanya ditebelin ya, diperbesar. Nah, nanti kita akan berbicara definisi sakti ini apa. Nah, ini guru besar kita semua nanti akan memaparkannya untuk menambah motivasi bagi rekan-rekan semua ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, rekan-rekan ya, sebelum kita masuk nanti ke materi inti ya, materi motivasi yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua, seperti biasa kita akan membahas dulu yaitu mengenai verbalnya ya. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas ya sebelumnya, bahwa kita mengenal ada beberapa bahan ya, atau dikatakan juga yaitu simplisia. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini lebih spesifik kepada simplisia hewani, rekan-rekan ya. Simplisia hewani. Jadi kita bisa menyimpulkan sebetulnya simplisia hewani atau bahan dari herbal ya, bahan herbal dari hewan itu apa saja. Begitu ya. Oke, kita coba next dulu. Nah, seperti yang kita ketahui dan pernah dibahas juga sebelumnya rekan-rekan, ya. Nah, ini terkait dengan simplisia. Nah, ini terbagi menjadi 3 jenis, ya. Ada nabati, hewani, dan mineral, atau yang disebut juga sebagai pelikan. Nah, ini begitu ya. Jadi rekan-rekan silakan untuk bisa menghafalkannya, gitu ya. Ini mudah sekali kok rekan-rekan ya. Jadi nabati, hewani, dan mineral, ya. Dan semuanya di JM sudah tersedia, mulai dari nabati, hewani, bahkan sampai dengan simplisia mineral. Ini sudah tersedia semua, ada semua rekan-rekan, komplit gitu ya. Nah, ini ya rekan-rekan, nah ini bagannya, diagramnya untuk mempermudah nanti rekan-rekan dalam mencerna begitu ya, mencerna mengenai kategori herbal berdasarkan bahannya atau simplisianya ya. Nabati, hewani, dan mineral. Nah, jadi memang rekan-rekan ya, kenapa juga kita harus memahami ini semua? Jadi supaya rekan-rekan tahu bahwa untuk bisa memberikan pelayanan ya, atau juga disebut juga service excellent gitu ya, kepada PJL, diperlukan gabungan dari ketiga simplisia ini. Ya, jadi semaksimal mungkin kita manfaatkan produk-produk di kita ya di GM, karena semuanya ada. Ya, apalagi kalau semua dari simplisia ini nanti diberikan kepada PJL. Satu orang PJL mendapatkan 3 kategori simplisia ini. Ini manfaatnya luar biasa. Ya, artinya kita orientasinya kepada PJL. PJL oriented begitu ya. Jadi client oriented gitu ya. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan ya, seperti yang pernah kita bahas juga ya, bahwa simplisia hewani ya, kita fokuskan pada simplisia hewani. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya bahan dasarnya begitu atau zat-zatnya ya. Di antaranya yaitu madu misalkan ya. Kita kan banyak nih produk dari madu ya, sumber atau bahannya madu. RPGM, kemudian juga HB Core begitu ya. Itu salah satu ya dari produk-produk yang mempunyai simplisia, bahan simplisia hewani dari madu. Nah, kemudian juga nih produk yang senantiasa ngetren gitu ya. Kenapa saya bilang ngetren? Karena produk yang satu ini sebetulnya bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, rekan-rekan. Ya, artinya simpel, bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk produk yang satu ini, rekan-rekan, selain juga bisa ya memberikan manfaat bagi kebaikan fisik kita ya atau jasad kita, juga bisa memberikan manfaat bagi kebaikan jiwa kita atau psikis kita, rekan-rekan. Ya, nanti cara kerjanya coba kita paparkan dan guru besar kita semua nanti akan memaparkannya. Jadi sekarang malam hari ini kita lebih spesifik ini membahas satu produk ini. Sebelumnya mungkin pernah kita bahas rekan-rekan berkaitan dengan feromon ini ya. Cuman di antara rekan-rekan ya ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang belum bisa kami jawab ya, belum bisa Buya jawab, dan pada malam hari ini kita akan bahas secara spesifik gitu ya mengenai feromon ini. Oke. Nah, ya. Oke, seperti tadi saya utarakan ya, bahwa simplisia hewani, ya, herba GM ini diantaranya adalah feromon. Nah, ini produk feromon ini, rekan-rekan, merupakan rangkaian produk yang telah melalui uji bioteknologi. Artinya ada perbedaan, rekan-rekan. Ya, kalau dalam bahasa keren ini ada komparatif. Ya, kalau komparatif ini perbandingan.
Nah, rekan-rekan bisa membandingkan ya antara membandingkan dalam arti bukan berarti kita menjelekan rekan-rekan ya, tapi kita lihat kelebihannya. Nah, kelebihan dari produk GM rekan-rekan ya, terutama yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu feromon. Nah, ini merupakan telah melalui uji bioteknologi. Artinya uji bioteknologi ini adalah uji yang melalui ya serangkaian teknologi yang berkaitan dengan biologi. Jadi alur biologinya ada ya. Jadi standarnya jelas begitu rekan-rekan. Sehingga dapat dikatakan bahwa feromon GM ya yang rekan-rekan selalu bawa dan rekan-rekan gunakan. Nah, ini sudah terbukti manfaatnya dan sudah terbukti keaslian dan kemurnian zatnya begitu. Ya. Karena kalau di luaran banyak sebetulnya rekan-rekan bertebaran ya, feromon ini, feromon itu dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi pertanyaan ya tanda tanyanya ya, yang rekan-rekan bisa bayangkan di pikiran rekan-rekan. Tanda tanyanya apakah sudah melalui uji bioteknologi atau belum? Itu rekan-rekan ya. Nah, ini selanjutnya kita bahas secara spesifik. Nah, terkait dengan parfum feromon. Oke, ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas rekan-rekan, ya. Jadi feromon ini adalah zat kimia yang dihasilkan dari tubuh hewan. Makanya kategorinya adalah simplicia hewan. Nah, ini merupakan senyawa alami yang dilepaskan tubuh dan memiliki berbagai fungsi. Nah, ini rekan-rekan mungkin rekan-rekan pernah mendengar, menyimak juga gitu ya, bahwa feromon ini luar biasa manfaatnya di antaranya ini bisa meningkatkan hormon kasih sayang ya, meningkatkan apa namanya? Menjadi bagian dari daya tarik seksual dan lain sebagainya. Oke, nah ini luar biasa. Makanya disebut juga sebagai produk interpersonal gitu ya. Produk yang bisa menarik ya produk yang bisa menjadi daya tarik magnet ya bagi kita untuk menarik orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini luar biasa, termasuk PJR. Nah, ada 4 jenis feromon, rekan-rekan, yaitu signaler feromon sebagai peningkat hormon kasih sayang. Nah, ini nih ya, yang masih kekurangan gitu ya. Yang kekurangan kasih sayang harusnya memang nih ya harus menggunakan feromon ya, karena memang di dalamnya ada nih di feromon GM ini nih, ya. Kemudian juga ada modulator feromon. Nah, ini peningkat energi baik secara fisiologis dan psikologis ya. Jadi lelah itu ada dua ya, lelah fisik dan juga lelah mental begitu. Yang paling bahaya lelah mental rekan-rekan ya. Nah, modulator feromon ini adalah bisa meningkatkan ya kembali energi kita dari kelelahan mental maupun kelelahan fisik. Oke, ini luar biasa ya. Kemudian juga ada releaser feromon, yang digunakan sebagai daya tarik seksual. Nah, ini ya bagi rekan-rekan yang ingin meningkatkan gairah seksualnya, ya, ya dalam catatan bagi yang sudah punya pasangan, gitu ya. Untuk meningkatkan daya tarik seksual ini bisa menggunakan feromon, ya. Ya, karena memang banyak sekali rekan-rekan di luaran sana, ya saya rasa kalau di sini nggak ada nih ya. Di luaran sana yang memiliki gangguan seksual, begitu. Ya, nah ini feromon bisa menjadi alternatif yang luar biasa. Kemudian juga ada feromon primer feromon. Nah, ini berdampak pada perbaikan kinerja atau organ tubuh. Nah, jadi kinerja organ tubuh rekan-rekan ya. Jadi organ tubuh ini kan karena memang kita gunakan sehari-hari begitu kan. Ada lelahnya, ada capeknya begitu. Nah, biasanya ada penurunan fungsi dari kinerja organ tubuh. Nah, primer feromon, nah ini fungsinya untuk bisa menstabilkan kembali kinerja organ tubuh gitu ya, sehingga bisa berfungsi kembali secara maksimal. Nah, ini luar biasa gitu ya, karena aspek fisiknya bisa langsung mengena dengan menggunakan feromon. Nah, feromon GM, nah ini memiliki 4 jenis dari feromon tersebut, rekan-rekan, ini luar biasa. Ya, semuanya ada, signaler, modulator, releaser, primer, semuanya ada di feromon kita. Ya, jadi nggak perlu dilakukan lagi rekan-rekan ya bagi rekan-rekan semua untuk mengambil manfaatnya ya. Oke, biasa ya. Nah, pertanyaannya begini ya, feromon ini kan dari Simplicia hewani rekan-rekan ya. Nah, kenapa kami begitu ya di GM ya, kenapa juga Buya memformulasikannya dalam bentuk parfum? Karena ini begini rekan-rekan, yang pertama ya supaya lebih mudah untuk dibawa gitu ya. Kenapa enggak pakai formula yang lain, misalnya tetes kayak misalnya gitu kan, atau juga lewat cairan atau dalam bentuk pil bisa saja kan. Tapi parfum ya, kenapa dipilih parfum? Karena akan lebih memudahkan rekan-rekan yang pertama untuk bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan di mana saja dan siapapun bisa menggunakannya. Dan yang paling utama rekan-rekan ya dengan menggunakan
formulasi parfum ini bisa merangsang otak kita nanti. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Jadi asal kata nih, parfum ini asal kata dari bahasa Latin perfumus, melalui asap ya. Jadi keharuman yang menyebar melalui udara. Jadi maksudnya supaya dengan parfum ini ya nanti akan direspon oleh salah satu organ yang ada di tubuh kita, panca indera kita, yang namanya olfaktori gitu ya, hidung gitu ya. Jadi sebetulnya rekan-rekan, nah ini sejak 3000 tahun sebelum Masehi ini. Ya, nah ini dipopulerkan nih di Mesir. Jadi memang parfum ini sudah ada rekan-rekan gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Ritual ya, sampai pembalsaman mayat gitu ya. Dan bahkan sudah digunakan sebagai salah satu metode untuk meningkatkan aura kecantikan, kesegaran, bahkan menambah gairah. Nah, ternyata rekan-rekan, inilah alasannya kenapa feromon GM diformulasikan dalam bentuk parfum ya. Jadi dua fungsi ini dipadu-padankan menjadi satu produk yang luar biasa. Feromon parfum feromon GM gitu ya. Nah, ini jenis parfum. Mungkin di antara rekan-rekan sekarang ya, karena sudah belajar mengenai parfum, jadi nggak ngasal aja gitu ya beli parfum gitu ya. Karena memang gini rekan-rekan, kalau rekan-rekan bisa melihat di supermarket gitu ya, atau di pasar, atau di beberapa aplikasi toko online gitu ya, ini ada ya. Di sana kalau rekan-rekan melihat di salah satu kemasan parfum itu ada yang namanya Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne, ya, Eau Fraiche gitu ya, atau Extrait de Parfum. Ada beberapa kalau rekan-rekan lihat di kemasan parfum gitu ya. Nah, yang paling tinggi rekan-rekan, ya, ini namanya Extrait de Parfum. Nah, ini sekitar 20 sampai dengan 30% kandungan ekstrak alaminya, ekstrak aslinya gitu ya rekan-rekan. Konsentrasi minyaknya ini sekitar 20-30% bagi yang berkode atau bernama Extrait de Parfum. Nah, Eau de Parfum ini hanya sekitar 15 sampai dengan 20, 15 sekitar 15% sampai dengan 20%. Ada juga Eau de Toilette, ini 5% hingga 15% saja ya. Kemudian Eau de Cologne, nah ini justru jauh lebih rendah, ini hanya 2% hingga 4%. Bahkan Eau Fraiche ya, nah ini kadar konsentrasinya ini hanya sekitar 1 hingga 3%. Artinya yang paling tinggi rekan-rekan yang ada di pasaran, ya ini namanya Extrait de Parfum. Nah ini jarang juga kalau rekan-rekan lihat di supermarket ya, atau di toko online atau dimanapun, jarang produk parfum yang kategorinya Extrait de Parfum. Rata-rata paling tinggi itu Eau de Parfum. Silakan rekan-rekan datang ke supermarket. Ya, nggak ada begitu ya, jarang sekali rekan-rekan. Nah, feromon GM, nah ini memiliki tingkat konsentrasi di atas Extrait de Parfum, jadi di atas 35%. Nah, nanti Buya yang akan menjelaskan sebetulnya konsentrasi parfum feromon kita ini, begitu ya, konsentrasi zatnya ya berapa persen, begitu. Ya, yang saya ketahui ini di atas 35% rekan-rekan, gitu ya, sehingga memiliki efek yang cenderung lebih lama dan pengaruh yang kuat, gitu ya. Bisa dibayangkan rekan-rekan, ekstrak de parfum aja jarang, begitu ya, yang 30%. Nah, di kita disediakan parfum yang ekstraknya, ekstraknya itu di atas 35%. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi langka. Jadi kalau rekan-rekan sekarang menawarkan dengan harga, saya gitu ya, dengan harga yang memang bagus, begitu, dengan harga yang luar biasa pun rekan-rekan sebetulnya sudah aman, karena memang ya begitu rekan-rekan ya, manfaatnya ekstraknya aja udah luar biasa. Nah, ini cara kerja feromon ya. Jadi feromon ini rekan-rekan, bagaimana sih cara kerja feromon sehingga tadi bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa, menambah daya tarik seksual, ya, meningkatkan hormon kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, tubuh kita menyebarkan cairan melalui kelenjar getah bening yang mengandung feromon GM, ya. Jadi yang kedua, organ vomeronasal akan merespon kehadiran feromon yang akan mengantarkan isyarat ke olfactory nerve, ya. Nah, olfactory nerve akan merangsang hipotalamus di dalam korteks otak yang merangsang emosi. Nah, yang keempat, selanjutnya wangi feromon akan memunculkan atau mencetuskan perasaan emosi di hipotalamus seperti perasaan bahagia, percaya diri, dan daya tarik. Nah, ini luar biasa ya, ini cara kerja feromonnya rekan-rekan. Jadi secara ilmiah.
Jadi apa yang kita jelaskan manfaatnya ya ini tidak semata-mata hanya sugesti rekan-rekan, tapi betul-betul berdasarkan uji ilmiah. Ya, gitu. Jadi ada alur ilmiah. Nah, ini juga sampai ada panduan rekan-rekan ya, bagian tubuh yang membuat feromon itu akan bertahan lama gitu ya di dalam tubuh kita jika kita menyemprotkannya pada area-area tertentu ya yang sesuai. Ya kan kita bicara supaya daya tarik daya tahan feromon ini bisa bertahan lama. Ya ini sudah bertahan lama sebetulnya feromon. Dimanapun disemprotin sebetulnya rekan-rekan bebas. Mau di baju, mau di manapun nggak jadi masalah ya karena daya tahannya lama. Cuman untuk meningkatkan efektivitas, nah ya kita harus punya teknis yang paling tepat. Nah, jadi penyemprotannya kalau bagus nih di belakang telinga ya, di bawah rahang, kemudian juga di leher, di pundak ya, kemudian juga di dada. Nah, ini bagusnya ya. Kemudian juga di area-area betulnya ya, rekan-rekan yang memiliki area-area dengan suhu panas atau juga hangat. Kalau area-area itu ya, yang akan merespon lebih cepat pengaruhnya juga akan memberikan daya tahan yang lebih lama ya bagi kualitas feromon. Nah, ini rekan-rekan khasiat feromon ya. Nah, rekan-rekan pasti sudah memiliki nih ya yang brosur ini ya, brosur digitalnya nih ya. Ini ya rekan-rekan bisa lihat, jadi bisa meningkatkan daya tarik seksual, kemudian meningkatkan aura diri, memudahkan dalam membentuk hubungan interpersonal, membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks, meningkatkan kepercayaan diri, gitu kan, kemudian juga mengendalikan stres. Nah ini feromon, rekan-rekan. Ya ini luar biasa ya. Jadi memang berbicara mengenai feromon berarti berbicara mengenai bagaimana cara kita meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain dan bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain dan tentunya mengendalikan diri kita rekan-rekan supaya kita terhindar dari yang namanya stres. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini rekan-rekan di akhir, ya ini sebagai bagian akhir yang sebetulnya nanti guru besar kita semua yang akan memaparkan jauh lebih detail. Ya, ini mengenai perlambang. Ya, the power of hope, kalimat sakti untuk manusia sakti. Jadi maksudnya rekan-rekan, kalau kita ingin menjadi manusia yang sakti, ya sakti, ya. Nah, di sini rekan-rekan harus menggunakan kalimat ini. Ya. Sekali lagi, kalau rekan-rekan ingin menjadi manusia yang sakti, rekan-rekan harus bisa menggunakan kalimat sakti ini. Karena memang rekan-rekan seperti saya ingat dari pesan Buya dulu pada saya, rekan-rekan, bahwa setiap kalimat itu pasti mengandung makna. Ya. Bahkan sebetulnya bukan hanya kalimat, setiap kata pasti mengandung makna. Jadi rangkaian dari sebuah kata ya atau susunan sebuah kalimat, nah ini akan direspon oleh otak kita, oleh pikiran kita ya. Ini secara variatif begitu ya. Maksudnya secara variatif ini secara berbeda tanggapannya. Nah, kalimat yang baik, kalimat yang positif akan direspon secara positif. Kalimat yang negatif akan direspon secara negatif. Makanya kalau kalimatnya sakti, nanti akan dipandu oleh dia, maka akan membuat kita, potensi kita semua keluar, sehingga membuat kita menjadi manusia yang sakti, rekan-rekan. Ya, pernah ada penelitian bagaimana kata-kata dilontarkan pada segelas air, ya Masaru Emoto, ya. Nah, di situ ternyata apabila kata-katanya negatif, ya molekul di dalam airnya juga jadi keruh, ya jadi pecah. Nah, ketika kalimatnya positif, luar biasa rekan-rekan, yang membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Nah, ini rekan-rekan, ya. Ternyata kalimat bisa membentuk siapa kita. Ya, kalimat bisa mempengaruhi di mana kita dan kalimat bisa mempengaruhi bagaimana perjalanan kita. Nah, di sini rekan-rekan, ya, kalimat sakti merupakan kalimat yang akan memberikan efek motivasi dan pembangkit semangat kita. Ya, nah, ini sakti, ya. Nah, sakti ini. Nah, jadi 5 syarat kalimat sakti yang bisa menjadi pembangkit. Jadi, kalau kita membuat kalimat sakti, rekan-rekan tidak asal, gitu ya. Jadi ada mekanismenya. Yang pertama, buat kalimat sakti itu yang ada yang S-nya, rumusan yang pertama yaitu sederhana. Artinya memang bisa dipahami. Ya, nanti rekan-rekan nanti dipandu oleh guru besar kita semua membuat sebuah rangkaian kalimat, ya kalimat sakti begitu ya. Atau guru besar kita akan memberikan sebuah kalimat sakti ini untuk rekan-rekan semua begitu ya. Nah pasti bahasanya nanti sederhana, artinya bisa dipahami ya oleh pikiran kita, bisa dipahami oleh jiwa kita. Kemudian juga aktual. Jadi kalau aktual ini A-nya aktual, artinya rekan-rekan ya sesuai kebutuhan motivasi saat ini dan ke depan. Nah,
Inilah, jadi kalimat sakti ini harus sesuai dengan kebutuhan kita, harapan-harapan kita, supaya bisa membangkitkan motivasi kita. Kemudian K-nya kualitas, jadi mengandung kalimat positif. Jadi sak, gitu ya. Sampai K, yaitu kualitas, mengandung kalimat positif. Hati-hati dengan kalimat negatif karena bisa membuat kita menjadi negatif. Gitu. Kemudian A-nya, ya, syarat kalimat sakti harus mengandung afirmasi, jadi mengandung kekuatan sugestif. Jadi sugestif ini kekuatan saran, begitu. Kekuatan saran yang akan diterima otak kita dan akan menembus alam bawah sadar kita sehingga menjadi perilaku kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu R, repetisi. Kalimat sakti yang sudah kita miliki, yang sudah kita pegang nantinya rekan-rekan. Nah, ini harus kita ulang-ulang, repetisi. Ya, karena seperti Buya katakan dulu pada saya masih ingat rekan-rekan, pengulangan itu bisa membentuk siapa kita. Ya, pengulangan itu bisa menciptakan sebuah pusaran energi di dalam diri kita. Begitu seperti halnya zikir, seperti halnya lontaran-lontaran kalimat positif ke dalam diri kita, itu seperti hal yang dikatakan oleh guru besar kita semua pada saya dulu rekan-rekan. Dan itu masih terngiang-ngiang di pikiran saya, gitu ya. Jadi ada repetisi. Oke, sakti ya. Oke, nah di sini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, kemudian juga di sini ada ciri manusia sakti nih, ada cirinya. Bagaimana sih untuk ciri manusia sakti gitu ya? Nah, ciri manusia sakti ini rekan-rekan. Oh ini bentar. Saya undurkan dulu. Jadi kalimat sakti rekan-rekan. Jadi kalimat sakti ini rekan-rekan ini harus memiliki media penguat supaya kita menjadi manusia sakti. Jadi rekan-rekan, jadi kalimat sakti ini tidak tidak asal saja kita ciptakan begitu ya. Gitu ya, harus memang sesuai dengan urutan yang tadi, jadi ada syaratnya, harus positif gitu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bagusnya rekan-rekan, kalimat sakti juga harus ditunjang gitu ya oleh media penguat. Ya, nah kalimat sakti akan menjadi kuat pengaruhnya terhadap diri apabila didukung oleh media penguat, di antaranya adalah parfum feromon begitu. Ya, kita keluar rumah misalnya kita mengucapkan afirmasi yang positif ya kepada diri kita, saya hari ini akan melakukan, misalnya saya hebat, saya bisa gitu ya, saya sukses misalnya, itu sederhananya seperti itu. Sambil kita semprotkan parfum feromon ke tubuh kita. Nah, rekan-rekan, hasilnya nah ini luar biasa karena akan mempengaruhi 5 panca indera kita. Gitu ya. Nah, sehingga akan memudahkan kalimat sakti tersebut diresapi oleh pikiran bawah sadar kita. Sehingga harapannya kita akan menjadi manusia sakti. Oke. Nah, ini ya, ini sekarang kita bicara rumusan. Kalau tadi masyarakat, sekarang kita bicara rumusan, rekan-rekan. Jadi ciri manusia sakti harus dapat memenuhi beberapa kualitas di bawah ini. Nah, ciri manusia sakti. Yang pertama, ya cirinya nih, yang pertama stylish. Jadi dia punya kualitas jasad, ya, fisik, artinya stylish dari penampilannya dia baik, kemudian juga sehat, begitu ya. Kemudian juga A-nya antusias. Jadi dia memiliki kualitas jiwa yang mumpuni. Jadi dia antusias, mentalnya kuat. Kalau kata Buya, dia siap hidup di dalam sebuah arena yang sulit sekalipun dia tetap hidup begitu rekan-rekannya. Kemudian juga kompeten. Jadi dia memiliki kualitas pemikiran. Ya, jadi yang pertama stylish, kualitas jasad atau penampilan. Yang kedua antusias, yaitu kualitas jiwa mentalnya yang kuat. Kemudian K-nya yaitu kompeten. Ya, jadi dia memiliki kualitas pemikiran yang baik, rekan-rekan ya. Jadi intelek kalau bahasa kerennya gitu, rekan gitu ya. Kualitas pemikiran. Nah, kualitas pemikiran ini bukan pintar tapi cerdas ya. Kalau kata Buya, di JM ini nggak perlu orang-orang yang pintar, tapi yang diperlukan adalah orang-orang yang jenius. Nah, di sini rekan-rekan kompeten. Ya, kemudian yang selanjutnya T, terampil, yaitu kualitas action. Ya, bagaimana dia bisa memainkan bisa menggunakan aplikasinya ya, aplikasi raksa jasad maupun raksa jiwanya di lapangan dengan terampil gitu. Kemudian yang terakhirnya I, yaitu integritas, yaitu kualitas aktualisasi. Ya, jadi bagaimana dia bisa berperan menjadi seorang yang bisa mengajarkan kembali keilmuannya, kemudian juga bisa memberi yang terbaik, memberikan pelayanan untuk orang lain. Jadi kalau aktualis integritas ini bukan lagi berbicara tentang siapa saya, tapi berbicara bagaimana saya bisa membantu orang lain, gitu ya. Nah, kemudian, ini rekan-rekan, ini terakhir ya, bab terakhir, ya. Nah, ini
Manusia sakti adalah manusia yang dapat memenuhi 5 tingkat kebutuhan manusia GMRJ. Ya. Nah, stylish. Nah, kaitannya dengan 5 tingkat kebutuhan manusia kan ada raksa ya, raga, aman, komunitas, status, dan aktualisasi diri. Seseorang yang bisa apa namanya mengolah begitu ya, sehingga stylish atau penampilannya atau kesehatannya baik secara fisik. Nah, ini berarti dia orang yang kebutuhan raganya sudah terpenuhi. Kemudian antusias. Antusias ini berkaitan dengan mental atau jiwa. Berarti ya dia sudah aman secara psikologis. Kemudian kompeten. Nah, kompeten ini ya, manusia yang sakti adalah manusia yang kompeten. Nah, kompetensi ini bisa diperoleh ketika dia memang hidup di dalam komunitas. Makanya perlu sekali rekan-rekan ya keberadaan kita di dalam komunitas. Kemudian juga terampil. Nah, orang-orang yang terampil, nah biasanya nanti akan diterima oleh masyarakat. Artinya dia memiliki status sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian integritas. Nah, orang-orang yang punya integritas yang tinggi, loyalitas yang tinggi, ya keinginan untuk berbuat baik gitu ya kepada orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang sudah punya aktualisasi diri, rekan-rekan. Karena sudah berbicara tentang apa yang bisa saya berikan kepada orang lain gitu ya. Jadi sudah kelihatan ya aktualisasi. Oke, mungkin ini terakhir dari saya rekan-rekan sebagai pembuka. Ya, ini kata-kata yang luar biasa dari guru besar kita semua ya. Kualitas bukanlah sebuah aksi, melainkan sebuah kebiasaan. Ya, jadi sukses bukanlah tujuan. Ya, jadi sukses itu adalah sebuah kebiasaan, rekan-rekan. Ya, lakukanlah sesuatu yang membuat diri kita di masa depan akan berterima kasih pada diri kita yang sekarang. Jadi lakukan sesuatu yang membuat diri kita nanti di masa depan akan berterima kasih pada diri kita yang sekarang. Jadi kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan pada hari ini, rekan-rekan.